Halo guys, balik lagi di channel saya. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas tentang ular viper hijau atau ular bangkai laut. Dalam bahasa Latin adalah Trimeresurus albolabris. Pasti kalian tidak asing dengan ular yang satu ini. Karena ular ini sering kita temui di pepohonan dan di sekitar kebun. Terutama jika sehabis hujan, ular ini akan keluar dari sarangnya. Ular bangkai laut biasa juga dikenal dengan sebutan viper hijau. Adalah sejenis ular berbisa yang berbahaya. Memiliki nama ilmiah Trimeresurus albolabris, ular ini juga dikenal dengan nama-nama lain seperti orai bungka, orai Majapahit di Sunda, ula bangka laut atau ula gadung luwuk di Jawa. Di setiap daerah, ular ini memiliki nama tersendiri. Dalam bahasa Inggris, ular ini disebut dengan nama white-lipped tree viper, white-lipped pit viper, merujuk pada bibirnya yang berwarna keputih-putihan, atau bamboo pit viper karena kebiasaannya berada di rumpun bambu. Ular ini juga dinamai ular hijau karena warna tubuhnya. Namun penamaan ini bisa menyesatkan, karena cukup banyak jenis-jenis ular pohon yang berwarna hijau, seperti halnya ular pucuk, Ahaetulas pp, dan ular bajing, Gonyosoma oxycephalum, yang tidak berbahaya. Ciri-cirinya adalah ular yang sedang besarnya, agak gemuk, pendek dan tak begitu lincah. Kepala jelas lebih besar, seperti seekor kodok yang tertancap di atas leher yang mengecil. Memiliki dekik pipi atau loreal pit yang besar dan menyolok di belakang lubang hidung di depan mata. Sepasang taring besar dan panjang yang bisa dilipat terdapat di bagian depan rahang atas, tertutup oleh selaput lendir mulut. Panjang ular jantan sekitar 60 cm dan yang betinanya bisa mencapai 80 cm. Berekor kecil pendek, sekitar 10-13 cm, tetapi kuat memegang ranting yang ditempatinya. Kepala dan tubuh bagian atas dorsal, berwarna hijau daun, dengan bibir keputihan atau kekuningan sesuai dengan namanya yang berasal dari kata albolabris atau albus yang berarti putih dan labrum yang berarti bibir. Terdapat warna belang-belang putih dan hitam pada kulit di bawah sisik pada tubuh bagian depan, yang baru tampak bila ular merasa terancam. Sisi bawah tubuh, ventral, kuning terang sampai kuning pucat atau kehijauan, pada hewan jantan dengan garis kuning yang lebih tua pada batas dengan warna hijau, garis ventrolateral. Sisi atas ekor berwarna kemerahan, seolah-olah terpulas oleh lipstik. Di Indonesia, ular ini tersebar di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa, Madura, Borneo, dan di beberapa daerah lain. Ular ini aktif di malam hari, atau nokturnal, dan tidak begitu lincah. Kerap terlihat menjalar lambat di antara ranting dan di atas lantai hutan, meskipun apabila terancam dapat pula bergerak dengan cepat dan gesit. Menyukai hutan bambu dan belukar yang tidak jauh dari sungai. Ular bangkai laut juga sering didapati berdiam di antara daun-daun dan ranting semak atau pohon kecil sampai dengan 3 meter di atas tanah. Tidak jarang pula ditemukan di kebun dan pekarangan di dekat rumah. Mangsa ular ini terutama adalah kodok, burung dan mamalia kecil, dan juga kadal. Perburuannya dalam gelap dibantu oleh indera perangsang panas tubuh yang terletak pada dekik pipinya. Pada siang hari ular ini menjadi lamban, dan tidur bergulung di cabang pohon, semak atau kerimbunan ranting bambu. Sering pula ditemukan ular-ular yang kesiangan dan lalu tidur sekenanya di dekat pemukiman orang, seperti di tumpukan kayu atau di sudut para-para di belakang rumah. Ular bangkai laut bersifat ovovivipar, yakni telur-telurnya menetas semasa masih di dalam perut dan keluar sebagai anak-anak ular, sehingga seakan-akan melahirkan. Anaknya dapat mencapai lebih dari 25 ekor sekali bersalin. Seperti umumnya ular bandotan, viper, atau ular bangkai laut ini memiliki bisa yang berbahaya. Bisa ini disuntikkan ke tubuh korbannya melalui sepasang taring besar melengkung yang beralur di tengahnya. Meski demikian, tidak semua gigitan ular disertai dengan pengeluaran bisa. Seperti gigitan kering, yang bersifat refleks atau peringatan, biasanya tidak disertai bisa dan karenanya tidak membahayakan. Gigitan kering ular ini tidak menimbulkan gejala-gejala keracunan seperti yang diuraikan di bawah.
Bisa ular ini umumnya bersifat hemotoksin, merusak sistem peredaran darah. Gigitan ular ini pada manusia menimbulkan rasa sakit yang hebat, dan kerusakan jaringan di sekitar luka gigitan. Dalam menit-menit pertama setelah gigitan, jaringan akan membengkak dan sebagian akan berwarna merah gelap, pertanda terjadi pendarahan di bawah kulit di sekitar luka. Menyusul terjadi pembengkakan, rasa kaku dan nyeri yang meluas perlahan-lahan ke seluruh bagian anggota yang tergigit. Rasa nyeri terasa terutama pada persendian antara luka dan jantung. Apabila tidak ditangani dengan baik, pendarahan internal dapat menyusul terjadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari kemudian, dan bahkan dapat membawa kematian. Terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari saya.